Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh beruntung, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang telah masuk Islam, kemudian diberikan rezeki oleh Allah, dan Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk selalu merasa cukup atas rezeki yang telah diberikan Allah pada dirinya itu. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, beberapa waktu yang lalu kami pergi ke pameran elektronik. Waduh, itu barang-barang luar biasa. Kayaknya semua kepengen diborong. Tapi, Ustadz, bayangin, kita udah punya nih di rumah sepeda, ditawarin sepeda listrik. Kita udah punya televisi, ditawarin yang lebih besar, katanya lebih bagus, dan wah, bisa keluar dari televisi orang. Ustadz, gimana kita menahan diri nih, Ustadz? Itu sih wajar aja ya, namanya juga manusia pengen aja macam-macam. Rasulullah SAW pernah bersabda, jadilah engkau orang yang warok, maka engkau akan menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Dan jadilah engkau orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Jadi ada dua sifat yang dalam ilmu tasawuf itu mendapat perhatian yang besar, yaitu sifat warok, yaitu menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang haram, tidak melakukan hal yang syubhat, tidak melakukan hal-hal yang halal yang kita khawatirkan masuk kepada haram, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu namanya sifat waro. Dan yang kedua adalah sifat qanaah, yaitu sifat yang selalu bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW tadi mengatakan, sungguh beruntung orang-orang yang telah masuk ke dalam agama ini, agama Islam ini. Kemudian Allah memberikan rezeki yang cukup padanya, dan Allah memberikan kemampuan pada dirinya untuk merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dunia ini nggak ada titiknya. Sekaya-kayanya kita, nggak ada titiknya. Kita mau beli berapa mobil ini tahun depan keluar lagi, beli lagi. Rumah nggak ada titiknya. Ya, dan itu semua sebetulnya tidak kita butuhkan, karena kita nggak bakal bisa naik mobil segitu banyak barengan sekaligus, benar nggak? Rumah segede-gedenya juga ente bagaimana mau nempatin untuk kamar segede, nggak bisa. Nah, inilah sebetulnya yang disebut dengan sifat qanaah, yaitu merasa cukup untuk urusan dunia atas apa-apa yang kita butuhkan saja. Apa-apa yang kita belum butuhkan, kita titipkan lagi kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, syukur ini ada 3 tingkatan. Oke. Tingkatan yang pertama, kata Syekh Ibnu Athaillah, adalah tingkatan syukurnya orang-orang awam. Apa itu tingkat syukurnya orang-orang awam? Yaitu kita mensyukuri apa-apa nikmat, kenyamanan, keindahan, kebahagiaan, kegembiraan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ini namanya syukur tingkat pertama, yaitu syukurnya orang-orang awam. Syukur tingkat kedua menurut Syekh Ibnu Athaillah, yaitu ketika kita dapat mensyukuri bukan saja hal-hal yang mengembirakan, yang baik kepada diri kita datang, tapi juga kita mensyukuri hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang membuat diri kita merasa sangat sedih. Nah, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang tingkatan orang khawas. Syukurnya orang-orang khawas adalah orang-orang yang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dapat kebahagiaan, kegembiraan, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Bahkan dalam tingkatan tertentu, ketika kita melakukan suatu dosa, kemudian setelah kita berbuat dosa itu, kita merasa menyesal, dan kita bertobat, kita pun mengucapkan alhamdulillah, karena Allah telah menyelamatkan kita dari dosa tersebut, dan memberikan kemampuan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk segera bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Itu namanya tingkatan kedua, yaitu syukurnya orang-orang khawas. Dan tingkatan ketiga, namanya tingkatan syukur orang-orang khawasul khawas. Ini lebih tinggi lagi. Pada tingkatan ketiga ini, kita tidak lagi melihat nikmat, kegembiraan yang datang pada kita, tidak juga melihat
musibah, kesedihan yang datang pada kita. Karena yang kita lihat adalah Sang Maha Pemberi nikmat dan Sang Maha Pemberi musibah. Kita nggak ngelihat lagi musibah dan nikmatnya, tapi kita ngelihat Allah Azza wa Jalla yang Maha mengatur, yang mengatur sedemikian rupa jalan hidup kita dan selalu memberikan kekuatan kita untuk terus istiqomah di jalannya Allah. Nah, itu sebabnya dalam konsep qanaah ini kalau kita bisa ibaratkan ya, dunia yang begini luas, kita lihat segala macam, kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, melihat keindahan dunia, sehingga akhirnya kita tersibukkan dengan keinginan-keinginan untuk memiliki ini, itu mengenai dunia. Tapi dalam ilmu tasawuf ini diajarkan bagaimana selembar daun yang kecil dapat menyelamatkan kita dari keinginan-keinginan tentang dunia yang tidak ada batasnya itu. Nah, kok bisa? Gampang caranya. Daun yang kecil itu jangan ente taruh jauh-jauh dari mata, benar gak? Daun yang kecil itu taruh di mata sekalian, benar gak? Jadi matanya tertutup daun tersebut. Inilah ibaratkan sifat qanaah. Oke. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa syukur itu ada 3 jenis. Kalau tadi 3 tingkatan. Kalau ini 3 jenis. Yang pertama adalah syukur yang sifatnya duniawi. Yaitu harta yang halal, rumah yang bagus, keluarga yang menyenangkan hati dan sebagainya. Itu namanya syukur duniawi. Yang kedua adalah syukur dini atau agama. Nah, syukur agama ini kita bersyukur bahwa kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah, benar gak? Umroh, haji, merasakan kedekatan ketika kita sholat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang disebut jenisnya, yaitu syukur akhirat. Ini. Ya, ini kita syukuri untuk akhirat ini. Ini jenisnya lain lagi, yaitu kita bisa memandang rendah terhadap dunia. Dan kita memandang tinggi terhadap apa-apa yang akan diberikan balasan oleh Allah di akhirat kelak. Itulah ibaratkan daun tadi, benar gak? Kita memahami bahwa begitu banyak nikmatnya Allah di muka bumi ini, tapi ngapain kita ambil semua? Kita nggak butuh, benar gak? Baikkan ambil aja sepotong daun, taruh di mata kita, benar gak? Kita ambil seperlunya dari dunia ini, dan kita kembalikan apa-apa yang kita ambil yang dari dunia ini kepada orang-orang yang memerlukan di sekitar kita. Nah, inilah kita fungsi kita menjadi pralon yang menyampaikan rezekinya Allah kepada tangan-tangan orang yang memang telah ditentukan rezekinya tersebut. Gitu, Wid. Baik Ustadz, saya ingat mungkin setahun yang lalu ada episode yang Ustadz mengatakan bahwa tersenyumlah ketika mendapat musibah, namun menangislah kalau mendapat nikmat. Nah, ini masuk tingkatan yang mana nih, Ustadz? Iya, betul-betul. Dalam tingkatan dalam ilmu tasawuf kita ini, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ini kita malah jadi hati-hati. Karena kita khawatir nikmat tersebut, karena nikmat dan cobaan, musibah, itu sama-sama sebetulnya cobaan bagi kita. Baik kesenangan maupun kesedihan, dua-duanya ada cobaan bagi kita. Kita khawatir ketika kita mendapat berbagai banyak nikmat dari Allah, nikmat ini malah menjauhkan kita dari Allah. Itu sebabnya kita menangis. Ya Allah, ini jangan dikasih sekaligus banyak gini duit, benar gak? Ntar kita jadi khilaf nih, bisa pakai untuk yang haram-haram duitnya, benar gak? Ini. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah, maka kita tersenyum. Karena kita tahu ketika cobaan itu datang kepada diri kita, kita tahu bahwa cobaan itu pasti bisa kita lewatin. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal kasih kita cobaan yang tidak mampu untuk menanggungnya. Karena fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap kali kesulitan datang, Allah akan menurunkan berbagai kemudahan. Jadi kita senyum. Sebaliknya, tadi kalau kita mendapat nikmat, kita berhati-hati. Jangan sampai nikmat yang kita terima itu malah membawa kita jauh dari Allah. Dalam kehidupan ini, jauh lebih mudah bagi kita. Oke. Untuk bisa tetap istiqomah di jalannya Allah ketika kita menerima cobaan-cobaan, musibah-musibah. Karena musibah-musibah itu membuat kita dekat kepada Allah, berdoa kepada Allah dan sebagainya, minta pertolongan dari Allah agar kita dilepaskan dari musibah tadi. Sebaliknya,
kita akan lebih sulit untuk tetap istiqomah di jalannya Allah ketika kita mendapat berbagai kenikmatan hidup duniawi. Karena kenikmatan hidup duniawi inilah yang akan melenakan kita sehingga kita kemudian jauh dari Allah. Itu sebabnya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu dalam ajaran-ajaran tasawuf, ketika mereka mendapatkan harta, rezeki yang banyak, itu mereka segera memberikannya lagi kepada orang lain agar mereka cuma mengambil hanya sekedar menurut kebutuhan mereka aja. Gitu, Fit. Baik Ustadz, saya juga pernah membaca Ustadz, mohon diteruskan ini. Apabila setiap cobaan-cobaan ini ternyata adalah sebuah pelajaran berharga yang bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik dan juga membawa ampunan-ampunan dan nantinya mendapatkan rezeki nikmat dari Allah. Iya, betul. Ketika kita telah memutuskan untuk berjalan di jalannya Allah, itu pasti setan nggak redo. Ini men. Pasti setan nggak redo kalau kita memutuskan untuk berjalan di jalannya Allah. Dan ketika setan nggak redo, maka setan dengan segala pasukannya itu berusaha untuk membelokkan kita. Untuk tidak bisa bertahan terus di jalan yang istiqomah jalannya Allah itu. Setan selalu mengganggu kita. Nah, ketika kita terganggu oleh setan ini, kadang-kadang kita meninggalkan apa-apa jalan yang penuh kayak puasa kan. Itu kan nggak enakan kita makan-makan terus, bener nggak? Atau menahan diri untuk nggak dugem apa segala macam. Nah, ketika kita terbawa oleh godaan setan itu melakukan hal-hal tersebut, kita malah menjauh dari Allah. Tapi ketika kita benar-benar bisa istiqomah, maka setiap jalan yang sulit itu akan ada jalan yang lapang. Kalau kita istiqomah dengan berbagai cobaan-cobaan itu, Allah menghitung semua pahala-pahala kesabaran kita itu, keredoan kita itu dalam menerima musibah, dan kemudian Allah akan balas semua kesabaran dan keredoan kita itu di dunia dan di akhirat. Maka kemudian tiba-tiba yang hidup yang begitu susah, tiba-tiba dalam kayak balik tangan aja, tiba-tiba Allah memberikan berbagai banyak kemudahan-kemudahan. Dalam hidup sering sekali kita lihat hal-hal seperti ini, bagaimana kehidupan orang yang tadinya begitu sulitnya, tapi karena dia tetap bertahan di jalan Allah, maka Allah kemudian memberikan banyak kemudahan padanya. Sebaliknya, kita juga lihat bagaimana orang yang tadinya taat kepada Allah, ketika diberikan cobaan-cobaan berbagai kenikmatan, waduh, berubah hidupnya, dan akhirnya dia keluar dari jalannya Allah. Gitu, Fit. Baik, Masya Allah, semoga kita tetap istiqomah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.